yang sekira-kira makna dan terjemaah daripada ayat itu, Yasin maknanya Allah yang lebih tahu maksudnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmah. Maha benar Allah atas segala firman-firman. Di dalam dua ayat yang pertama ini banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kandungan surah Yasin. Dan sudah dijelaskan di ayat yang kedua, Al-Quran itu penuh dengan hikmah-hikmah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mengandung hikmah-hikmah yang sangat banyak. Hikmah yang pertama yang kita ambil dari surah Yasin adalah makna kalimat Yasin. Faya syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anal Hakim yahkumu baina khalqihi fil qistasil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahur rahmanur rahim. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-halimul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin shifa'is saqim wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim lana bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya man nuruhu fi sirrihi wa sirruhu fi khalqihi, akhfini an a'yunil nazirin wa qulubil hasidin wal baghin, kama akhfaita ar-ruha fil jasadi, innaka ala kulli syai'in qadir. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah serta nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga alhamdulillah pada malam hari yang penuh dengan keberkahan ini kita masih dapat berkumpul di majelis pengajian kita Dalailul Quran. Mudah-mudahan langkah serta niat kita menuntut ilmu ke majelis ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang sebaik-baiknya. Selanjutnya salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan nantinya, terkhususnya pada hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari yang tak berguna harta, anak, pangkat dan jabatan, melainkan hati yang bersih menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu marilah kita bacakan sholawat dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah dan juga orang tua yang hadir pada malam hari ini, terlebih-lebih sahibul bait beserta dengan keluarga yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah malam ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir Al-Quran kita setelah khatam suratul Kahfi, yaitu melanjutkan dengan surah Yasin, yang mana surah Yasin ini sangat sering sekali dibaca setiap malam Jumat bagi tiap-tiap kaum muslimin dan muslimat tentunya. Namun sebelumnya mari sama-sama kita berniat kepada Allah Subhanahu wa taala agar duduk kita di majelis ini dibalas oleh Allah dengan lipatan pahala yang banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ata'allama fi hadzal majlisi lillahi ta'ala. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu pada surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yang sekira-kira makna dan terjemah daripada ayat itu, Yasin maknanya Allah yang lebih tahu maksudnya. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah-hikmah. Maha benar Allah atas segala firman-firman-Nya. Di dalam dua ayat yang pertama ini banyak sekali hikmah-hikmah yang terdapat di dalam kandungan surah Yasin. Dan sudah dijelaskan di ayat yang kedua, Al-Quran itu penuh dengan hikmah-hikmah. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang mengandung hikmah-hikmah yang sangat banyak. Hikmah yang pertama yang kita ambil dari surah Yasin adalah makna kalimat Yasin. Ternyata sebahagian ulama mengatakan huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang terpotong di dalam Al-Quran tidak bisa ditafsirkan oleh para ulama-ulama tafsir. Sehingga termasuk Jalaluddin As-Suyuti, pengarang kitab ini, mengatakan Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang paling tahu apa artinya Yasin. Jadi ndak toleh jalak-jalakan be palamandung sepakat ulama Allah yang lebih tahu apa artinya Yasin. Namun sebahagian dari ulama-ulama tafsir mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah turunkan sesuai dengan penjelasan yang sangat jelas, maka satu huruf pun tidak mungkin tidak ada yang bisa ditafsirkan oleh ulama-ulama. Maka ada sebahagian yang mentafsirkan Yasin itu adalah ismun min asma'il Qur'an, nama daripada salah satu nama Al-Quran. Al-Quran, Al-Furqan, Huda, Yasin, golarni Al-Quran. Sebahagian ulama mendokon Yasin itu adalah nama daripada Al-Quran. Jadi pada siapa yang ahadi Al-Quran Yasin, Yasini aha Al-Quran nasarukume. Pendapat ulama nasubahagian. Kemudian pendapat napaduana mengatakan bahwa Yasin itu adalah ismun min asma'illahi ta'ala, nama daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Golarni Tuhan. Yasin golarni Tuhan. Yasin golarni Al-Quran. Tola don ita buat sangan dia saja. Karena on pe pendapat ni ulama adalah mu'tamad, bisa diperpegangi, bisa ita untuk diamalkan. Kemudian pendapat yang ketiga yang paling kuat di antara pendapat itu, Yasin maknanya adalah ya insan, wahai manusia. Jadi ringkas di kalimat ini, Yasin maknanya adalah ya insan, wahai manusia, wahai insan. Isi tujuannya Allah Ta'ala mendokon insan. Tujuan Allah Ta'ala ya Muhammad, wahai Muhammad. Insan yang dimaksud di situ adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena di dalam Al-Quran akan kita berdapati banyak sekali kata-kata bahasa Arab yang maknanya manusia. Seperti basarun, artinya manusia. An-nasun, artinya juga manusia. Qul a'udzu birabbin nas, nas artinya manusia. Insan artinya juga manusia. Tetapi perbedaannya pala basarun maksud ni adalah tuzohirnai. Tetapi pala insanun turuh nai. Ya insan, Yasin, wahai Muhammad, maksudnya wahai ruhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan ulama, Nabi Adam adalah Abul Basar, bapaknya seluruh manusia. Basar kalimat nai aso harana jasad-jasad nai, zohir nai. Tetapi Muhammad itu adalah Abul Arwah, bapaknya segala ruh. Karena Muhammad dipanggil Allah dalam Al-Quran dengan sebutan Ya Insan. Ini artinya Yasin. Pendapatnya paling kuat. Wahai Muhammad, wahai insan, wahai Muhammad. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, demi sesungguhnya kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebagus-bagusnya. Ismi Muhammad, bentuk sebagus-bagusnya adalah Muhammad. Ketika Allah Ta'ala memuji Nabi Ibrahim, Allah panggil namanya Ya Ibrahim. Ketika Allah menyebut Musa, Allah panggil namanya Ya Musa. Ketika Allah menyebut Harun, Ya Harun. Ketika Allah menyebut Adam, Ya Adam. Tapi ketika Allah menyebut Nabi kita Muhammad, Allah panggil Yasin, wahai Muhammad. Berarti Yasin ini adalah ismun min asma'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama daripada namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di solawati pekan suni deh. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Atas Yasin Habibillah, kekasihnya Allah. Di kitab Dalail Bayan kita persajari adong disi golar nina binta Yasin, Sayyiduna Yasin sallallahu alaihi wasallam. Penghulu kita yang bernama Yasin yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis kudusi Allah berfirman, Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya manusia itu. Maksud manusia di situ adalah Muhammad. Muhammad itu rahasiaku dan aku rahasianya Muhammad. Maka siapa yang ingin mengenalku, kenalilah Muhammad. Jadi bocorkan meson sotik, mana arafa nafsah faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, ia akan mengenal Tuhannya. Maksud diri na isinani Muhammadi mada diri ni baik. Isena mengenal Muhammadi, sakenal-kenal Muhammad, nangkan itandai ia me isi Tuhan niya. Jadi ulang menjalak-jalaki Tuhan dau-dau. Karena salah satunya jalan untuk mengenal Allah hanyalah dengan jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iboto keturunan nia, iboto perjalanan hidup nia, diketahui penderitaannya, diketahui nasab-nasab beliau yang mulia, diketahui mukjizat beliau, diketahui ayat-ayat yang diturunkan kepada beliau, maka itu tandanya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Suni mengenal diri ni ba Muhammadi mai kenal sarupa miruna mengenal diri ni ba. Karena itu pun Allah al-insanu sirri. Si Muhammad itu, insan itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Oleh karena itu para ulama-ulama kita membolehkan apabila seseorang itu membaca Al-Quran pas di waktu membaca surah Yasin pada ayat yang pertama, ia berhenti sejenak sambil membaca sholawat di dalam hatinya. Yasin sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anil Hakim. Mudah-mudahan pahala. Bahkan ada seorang ulama mengajarkan namanya Sayyid Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli, pengarang kitab Dalail. Isi-isi nama membaca solawat ruhaniyah. Ketika mengucap Yasin di ayat pertama, Allah akan sucikan dia jasadnya, Allah sucikan hatinya, Allah sucikan ruhnya.
Karena perlu ita sucion tolu, toharotul jasad mensucikan jasad, toharotul qalbi mensucikan hati, toharotul ruh mensucikan ruh. Jadi suci masuk suci hati-hati niba, so ias ruh niba, so ias badan niba. Yasin. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qalbihi fil qulub. Ya Allah, salawat kepada penghulu kami, ruhnya Sayyidina Muhammad pada seluruh ruh-ruhnya makhluk, dan kepada jasadnya Muhammad pada sekalian jasad-jasad makhluk, dan pada hatinya Muhammad pada seluruh hati-hati makhluk. Karena hati-hati tahun terkait dengan Muhammad, jasad tahun terkait dengan Muhammad, kemudian ruh tahun B terkait dengan Muhammad. Muhammad ima abar ruh, bapak ni ruh, atau bangun ni ruh pada bahasa Mandailing, sesepuh ni ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi onma solawat na yanjurkan oleh ulama Namargolar Sulaiman Al-Jazuli ketika membaca Yasin. Tidak salah, bahkan boleh mendapat pahala. Yasin dalam hati, Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qalbihi fil qulub wal qur'anil hakim. Lanjut terus sampai ayat terakhir. Maka orang yang membaca sholawat itu, Allah bersihkan hatinya, Allah bersihkan ruhnya, Allah bersihkan jasadnya. Itulah keberkahan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pala kita galak membaca Yasin, mendengar nama Yasin, sunnah kita bersolawat. Solawat na pondok dipendekin nggak mau ya, sallallahu ala Muhammad. Tetapi pala perwantana terabdul solawat ruhaniyah golarna. Imam makna yang ada dalam kalimat Yasin di ayat yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua, di dalam ayat ini Allah menjelaskan wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh dengan hikmah. Allah bersumpah bahwa Al-Qur'an itu isinya adalah hikmah-hikmah yang sangat banyak. Sebab Allah Subhanahu wa taala pun mempunyai nama yang bernama Al-Hakim, yang maha mempunyai hikmah. Pada bahasa Indonesianya maha bijaksana. Itulah Allah Ta'ala Al-Hakim. Dan seseorang itu dituntut untuk yakin kepada Allah dengan nama Al-Hakim, dan harus beriman, wajib dalam dirinya mengimani Allah penuh dengan bijaksana, penuh dengan hikmah-hikmah. Maka ada pun tanda-tanda orang yang beriman dengan Allah yang maha bijaksana, ada dua macam. Nah, pertama, ridho terhadap apa yang kita sukai dan tidak kita sukai. Sebab segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ada hikmah di balik kejadian itu. Sebab Allah Ta'ala Al-Hakim, penuh dengan hikmah. Bahkan Al-Quran pun isinya hikmah-hikmah. Jadi walaupun nadi benci, musibah na terjadi tiba, nadi senangi, laku misalnya laris jualan 10.000, 100.000, 1 juta, senang 2 juta, ridho. Begitu indah laris, ridho juga. Aso ada hikmah di balik tidak larisnya jualan. Sebab Allah Ta'ala Al-Hakim. Apabila belum mampu mengambil hikmah itu, berarti belum beriman kepada Allah yang bernama Al-Hakim. Ngabe beriman kita berarti Tuhan nama bijaksana. Kemudian tanda-tanda yang kedua adalah seseorang itu percaya kepada Allah yang maha bijaksana. Ia ridho dengan hukum-hukum yang Allah tetapkan dalam Al-Quran. Allah menetapkan dalam Al-Quran seorang suami boleh menikah 4 istri. Angkon dari itu ada buru. Nah, so baru berimannya tu alakna tu Allah Ta'ala na bersifat Al-Hakim, na bernama Al-Hakim. Contohnya lagi, Allah Ta'ala misalkan Allah Ta'ala haramkan riba dalam Al-Quran. Ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Kemudian indah ridho ya hukum ni Tuhanan, padahal hukum ni Allah penuh dengan hikmah. Berarti indah beriman yaitu Allah Ta'ala. Nama golar Al-Hakim bijaksana.
Kamu sedope contohnya dalam surah An-Nisa bahagian dialaklai 2 kali seumpama bahagian dia dahulu dalam ilmu waris, ilmu faraid, hitung-hitungan harta. Indari do bayu hukum nebeni Allah inda berarti marimaniatu Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu untuk doita meyakini Allah taala, beriman dengan namanya Al-Hakim, penuh dengan hikmah-hikmah. Pernah suatu saat dahulu terjadi kejadian di masa Nabi Musa alaihissalam, yaitu orang-orang Yahudi yang mempermain-mainkan ayat-ayat Allah dan yang mengakal-akali firman Allah Ta'ala. Pada saat itu Allah membuat hukum, wahai umatku, wahai hambaku Yahudi, sesungguhnya dilarang dan diharamkan atas kamu mengambil ikan pada hari Sabtu. Ndatola alai membuat gulain hari Sabtu. Tetapi selain daripada hari Sabtu boleh ambil. Ning Allah Ta'ala, hukum ditetapkan Allah dalam Taurat. Nah, kemudian tiba-tiba alak Yahudion ia kalakali alai ayat ni Allah, hukum ni ben itu. Sedangkan hukum yang Allah buat adalah penuh dengan hikmah. Ibuat kalai tong jaring, itangkup kalai gulainon di hari Sabtu. Setelah ditangkap di hari Sabtu, ibuat kalai gulainon ancokot hari Minggu. Berarti Tuhan dan hari Sabtu mina bergulain ini ya. Hari Minggu doang mengangkat gulain mengakal-akali hukum Allah Ta'ala. Akhirnya la'natullahi alaih, Allah melaknat orang-orang yang mengambil ikan pada hari Sabtu, kiradatan khasiin, menjadi seekor kera yang hina, menjadi erek sudah, menjadi monyet sudah, alak-alak nama nakuk gulai ini. Ay mapala ita berolok-olok, pala ita parmomo-momo hukum ni Allah Ta'ala ita akal-akali indah tolak. Angkon rito tu ita terhadap na ita sukai na terjadi tu ita, na su ita sukai na terjadi tu ita. Dot hukum-hukum ni sampeon ni Allah Ta'ala. Dalilna adalah wal Qur'anil Hakim, segala sesuatu itu akan ada hikmahnya. On meta ambil. Juga kita sendiri di son penuh dengan hikmah. Mulak kita mun pangadianon penuh dengan hikmah. Di bagas kita penuh dengan hikmah. Aduh ni sudah segala cobaan ni hikmah. On mana sangat luar biasa surah Yasin. Mudah-mudahan ilmu neta kaji di saborginon menambah amal ibadah ta, memperkuat keimanan dan ketakwaan ta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita percaya dan yakin bahwa Allah Ta'ala itu maha bijaksana. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita lanjut ayat yang ketiga di malam Jumat yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.